Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Set baru ini ya. Ini background di belakang ini adalah salah satu ruang yang ada di studio. Jadi di studio itu ruangnya nggak bersekat. Kecuali tempat kita untuk tidur ya. Kecuali kamar tidur ada sekatnya. Yang lain itu tidak bersekat. Jadi untuk teman-teman yang udah mampir ke studio, yang udah pernah datang ke studio, pasti tahu ini lokasinya ada di mana, gitu ya. Oke, kali ini aku akan mengangkat tema tentang apa pentingnya sih berpikir positif, gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari ya, kadang kita susah ya untuk mengendalikan pikiran kita sendiri, untuk mengendalikan rasa kita sendiri. Selalu ada saja kejadian atau hal-hal yang mendistract tujuan kita untuk selalu berpikir positif dan untuk menjaga rasa supaya selalu positif. Karena pasti ada tantangan-tantangan di situ yang akhirnya membuat akhirnya pikiran kita terkotori dan rasa kita terkotori. Oke, apa pentingnya dan seberapa penting untuk kita selalu berpikir positif? Penting banget, gitu ya. Penting banget. Dan menurutku ya, setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita harus selalu belajar untuk mengendalikan pikiran kita, untuk bisa mengendalikan rasa kita, agar keduanya itu sejalan, selaras, dan sama-sama positif gitu. Kadang kita berusaha gimana caranya supaya membangun pikiran positif, tapi rasanya itu beda. Harusnya dua-duanya bisa selaras. Beberapa hari yang lalu itu ada yang telepon ya, ada yang menelponku. Oh, beberapa kali itu telepon, ada 6 kali. Aku tidak terbiasa menerima telepon ya, dan aku juga membatasi menerima telepon, karena telepon itu berkali-kali, 6, 7, sampai 8 kali lah telepon itu. Akhirnya aku angkat dan ada seseorang di sana yang beliau bertanya, "Bun, temanku ada yang bermasalah bisnisnya. Jadi bisnisnya lagi kurang bagus. Kalau misalnya Bunda bisa bantu, kami akan ke sana." Aku juga bingung, ini gimana ya? Sampai aku ulang pertanyaan, "Maaf, maksudnya bagaimana ya?" Terus akhirnya beliau ulangi lagi, "Kalau misalnya Bunda bisa bantu, kami akan datang ke Jogja." Dan aku juga jelaskan kepada beliau, ya kalau misalnya mau minta bantuan padaku untuk bisa mengembalikan bisnisnya, ya jujur itu bukan kapasitasku. Lawang bisnisku aja bangkrut. Aku punya bisnis batu bara dan itu bangkrut gitu. Dan sampai hari ini juga sudah tidak ada lagi keinginan untuk memulai dengan cara yang sama. Cukup. Aku jelaskan kepada beliau, kalau misalnya minta bantuan saya untuk mengembalikan bisnis supaya kembali bagus, itu bukan kapasitas saya. Tapi kalau misalnya minta bantuan saya untuk ngasih tahu caranya gimana supaya energi kita positif, pikiran kita positif, dan rasa kita positif, baru saya bisa bantu. Itu sesuai dengan kapasitas saya. Tapi kalau untuk mengembalikan supaya bisnisnya lancar, wah itu bukan kapasitas saya itu. Dan aku nggak ngerti apakah di luar sana itu ada orang yang bisa juga melakukan hal itu, karena beliau juga itu nanti gimana caranya, ada ritual atau apa bla 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 bla, tidak. Jadi saya tidak mempunyai kapasitas itu
ya, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini bukan apa-apa, dan aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Aku hanya bisa membersamai kalian semua yang butuh tahu caranya bagaimana bisa memulihkan jiwa, bagaimana cara supaya pikiran kita kembali positif, rasa kita kembali positif, energi kita kembali baik, terus bagaimana caranya supaya luka batin, trauma-trauma itu bisa selesai. Kalau itu aku bisa bantu, tapi kalau di luar itu aku tidak bisa bantu, gitu ya. Kalau untuk kembali memperbaiki diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diriku, aku bisa bantu. Bagaimana cara untuk menghilangkan trauma, merubah energi, membuat aku bisa selalu berpikir positif, membangun rasa yang positif, aku kasih tahu caranya nanti. Tapi yang untuk gimana tanahnya bisa terjual, gimana usahanya bisa kembali baik dan segala macam, itu bukan kapasitasku. Itu harus kalian yang berjuang. Kalian pulihkan dulu jiwa kalian, pulihkan dulu pikiran kalian, pulihkan dulu rasa kalian, ya. Dan kalian berjuang untuk gimana caranya supaya tanahnya laku, gimana caranya supaya bisnisnya bisa kembali berkembang. Kalian yang berjuang, bukan aku, gitu ya. Aku hanya kasih tahu caranya. Oke. Berpikiran positif harus. Karena apa? Ya. Ketika pikiran kita positif, rasa kita, getaran rasa kita itu juga akan positif, terpancar ya, berupa gelombang ya, memancarkan vibrasi yang baik, akhirnya bertemu dengan orang-orang dengan gelombang vibrasi yang sama. Jadi kalau pikirannya oke, getaran rasanya oke, ya, habis itu terpancar keluar dan diterima dengan orang-orang yang memiliki gelombang atau frekuensi vibrasi yang sama. Jadi kalau oke ya ketemu dengan yang oke, kalau kurang oke ya ketemu dengan yang kurang oke, kalau nggak oke plus ya akan ketemu dengan yang nggak oke plus, gitu ya. Makanya kita wajib untuk menjaga supaya selalu positif, supaya selalu baik. Kenapa? Supaya kebaikan-kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau yang kita sebar baik, yang balik itu baik. Karena apa? Akan diterima oleh orang-orang dengan frekuensi yang baik, getaran rasa yang baik. Itu makanya aku selalu mengulang-ulang berpikir positif, berpikir positif, berpikir positif. Walaupun nggak mudah ya dalam kehidupan kita, apalagi ketemu dengan banyak orang, ya, ketemu banyak orang, ya, kita ketemu dengan seseorang dengan vibrasi yang kurang bagus, dengan energi yang kurang bagus, itu bisa mempengaruhi energi kita. Ketika mempengaruhi energi kita, mempengaruhi getaran rasa kita, vibrasinya juga nggak bagus. Jadi emang tidak mudah untuk menjaga selalu bagus, itu tidak mudah. Tapi kita wajib berupaya. Kita wajib latihan gitu. Setiap hari kita wajib latihan. Berpikir positif supaya rasanya juga positif, getarannya positif, terpancar keluar, vibrasinya bagus, diterima oleh orang-orang yang mempunyai vibrasi yang sama. Kalau lemparnya bagus, nariknya juga bisa bagus gitu. Pun sebaliknya, kalau lemparnya nggak bagus ya, yang ketarik ya yang nggak bagus. Nah sekarang kita evaluasi, kita cek nih, kita cek. Kalau misalnya tiap kali itu dapat masalah ruwet terus ya, jangan-jangan ininya ruwet, habis itu rasanya kacau.
getarannya kacau, yang tersampaikan juga kurang bagus. Akhirnya masalah satu belum selesai, ada lagi masalah baru. Masalah satu belum selesai, ada lagi masalah baru. Terus, karena itu bukan tentang orang lain, itu tentang kita sendiri. Makanya apapun yang terjadi dalam diri kita, ya, kita wajib untuk evaluasi. Jangan lihat keluar. Jangan cari jawabannya di luar diri kita, tapi cari jawabannya di dalam diri kita. Karena apapun masalahnya, ya, jawabannya itu ada di sini. Apapun masalahnya, penyebabnya itu adalah di sini. Ya, nanti di kesempatan lain aku akan menjelaskan lebih detail. Ya, tapi ini kita jelaskan dulu seberapa pentingnya. Apakah penting banget, seberapa pentingnya, penting banget juga. Karena apapun yang keluar dari kita itu nanti yang kita tarik. Gampangnya ngono. Jadi nggak usah berpikir ruwet-ruwet, nggak usah berpikir ribet-ribet harus bagaimana. Berpikir positif, ya, supaya rasamu juga bagus, ya. Habis itu yang terpancar dari dirimu juga bagus, sehingga bertemu dengan hal-hal baik di luar sana. Pun begitu juga sebaliknya. Jadi hukum itu nggak pilih-pilih, nggak hanya yang bagus saja, nggak bagus banget, itu juga caranya sama, hukumnya sama, gitu ya. Oke teman, semoga membantu. Terima kasih banyak. Rahayu, dadah.